Kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit roda gigi dapat terjadi karena adanya beberapa kesenjangan kognitif antara pengalaman menonton dan pengalaman praktik secara langsung. Pertama, saat menonton, siswa hanya berperan sebagai pengamat pasif yang menerima informasi secara visual, sedangkan saat merakit, mereka dituntut untuk aktif mengambil keputusan, menyusun komponen, dan memecahkan masalah yang muncul. Perbedaan ini membuat siswa kesulitan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari video ke dalam tindakan nyata. Kedua, video animasi lebih banyak menampilkan gerak roda gigi secara visual, tanpa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara jumlah gigi dan kecepatan putaran. Akibatnya, siswa dapat melihat roda gigi berputar, tetapi belum memahami konsep matematis yang mendasarinya. Ketika harus menemukan susunan roda gigi yang tepat dalam kegiatan merakit, mereka mengalami kesulitan karena konsep tersebut belum benar-benar dipahami. Ketiga, terdapat perbedaan antara kondisi ideal dalam video dan kondisi nyata saat praktik. Dalam video, roda gigi selalu terlihat berfungsi dengan sempurna, sedangkan pada saat merakit, siswa harus menghadapi berbagai kendala, seperti posisi roda gigi yang kurang tepat, ukuran yang tidak presisi, atau kesalahan dalam pemasangan. Kondisi ini menambah beban kognitif siswa, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian masalah teknis daripada memahami konsep yang dipelajari. Selain itu, video juga cenderung memberikan pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang apa yang terjadi pada roda gigi. Sebaliknya, kegiatan merakit membutuhkan pengetahuan prosedural, yaitu kemampuan untuk menerapkan langkah-langkah dan keterampilan secara langsung. Karena siswa belum memiliki pengalaman praktik yang cukup, pengetahuan yang diperoleh dari video belum berhasil ditransfer ke aktivitas merakit. Dalam pembelajaran STEM untuk siswa usia 10-11 tahun, media video dan media realia memiliki karakteristik yang berbeda. Dari aspek kemampuan memanipulasi variabel, media video memiliki keterbatasan karena siswa hanya dapat mengamati variabel yang sudah ditentukan oleh pembuat video. Mereka tidak dapat mengubah jumlah gigi, ukuran roda gigi, atau kecepatan putaran secara langsung. Sebaliknya, media realia memungkinkan siswa melakukan eksperimen dengan mengubah berbagai variabel tersebut dan mengamati hasilnya secara langsung. Hal ini sangat mendukung proses penyelidikan dan pemecahan masalah yang menjadi ciri utama pembelajaran STEM. Dari aspek umpan balik langsung atau immediate feedback, media video hanya memberikan umpan balik secara tidak langsung karena siswa sekedar melihat hasil yang ditampilkan dalam tayangan. Sementara itu, media realia memberikan umpan balik secara langsung. Ketika siswa memasang roda gigi dengan benar, roda gigi akan berputar sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika terjadi kesalahan pemasangan, siswa dapat segera melihat akibatnya dan melakukan perbaikan. Umpan balik yang cepat ini membantu siswa memahami hubungan sebab akibat secara lebih efektif. Dari aspek pengalaman multisensorik, media video umumnya hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Sebaliknya, media realia melibatkan lebih banyak indera, seperti penglihatan, peraba, serta aktivitas gerak atau kinestetik. Pengalaman belajar yang melibatkan banyak indera ini lebih sesuai dengan karakteristik siswa usia 10-11 tahun yang masih berada pada tahap operasional konkret. Melalui interaksi langsung dengan benda nyata, siswa lebih mudah memahami konsep abstrak seperti hubungan antara jumlah roda gigi dan kecepatan putaran. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media video berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk memberikan gambaran awal mengenai suatu konsep, sedangkan media realia lebih efektif dalam membantu siswa membangun pemahaman konseptual dan keterampilan praktis. Oleh karena itu, dalam pembelajaran STEM keduanya sebaiknya digunakan secara terpadu agar proses transfer pengetahuan dari teori ke praktik dapat berlangsung secara optimal. Dalam kasus tersebut, poster digunakan untuk menjelaskan siklus air sebelum siswa merancang alat penampung air hujan sederhana.
Namun, sebagian besar siswa hanya meniru bentuk botol yang terdapat pada poster tanpa memahami konsep ilmiah yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan bahwa media poster memiliki keterbatasan dalam menjelaskan konsep secara dinamis seperti siklus air. Pertama, poster kurang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antar proses dalam siklus air. Poster hanya menampilkan gambar evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dalam bentuk visual statis. Siswa dapat melihat tahapan-tahapan tersebut, tetapi tidak dapat memahami bahwa panas matahari menyebabkan penguapan, uap air naik hingga ke atmosfer, kemudian mengalami pendinginan hingga membentuk awan dan akhirnya turun sebagai hujan. Karena hubungan sebab akibat tidak terlihat secara nyata, siswa cenderung menghafal gambar tanpa memahami keterkaitan proses yang terjadi. Kedua, poster tidak mampu menunjukkan variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus air. Faktor-faktor seperti suhu, intensitas sinar matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin tidak dapat diamati secara langsung melalui gambar statis. Akibatnya, siswa tidak memahami bahwa perubahan kondisi lingkungan dapat mempercepat atau memperlambat proses penguapan dan pembentukan hujan. Mereka hanya melihat hasil akhir berupa gambar siklus air tanpa memahami faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, poster tidak dapat menggambarkan perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Siklus air merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan memerlukan waktu. Dalam poster, seluruhnya tahapan ditampilkan secara bersamaan sehingga siswa tidak dapat mengamati urutan kejadian secara bertahap. Akibatnya, mereka kesulitan memahami bahwa penguapan terjadi lebih dahulu, kemudian diikuti kondensasi, dan akhirnya presipitasi. Proses perubahan yang bersifat dinamis menjadi tampak seperti gambar-gambar yang berdiri sendiri. Kesalahan utama dalam desain instruksional guru adalah menggunakan media poster sebagai sumber belajar utama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berorientasi pada engineering atau perancangan alat. Dalam pembelajaran STEM, kegiatan merancang alat membutuhkan pemahaman konseptual yang mendalam serta pengalaman mengamati fenomena secara langsung. Poster hanya membantu siswa mengenali bentuk atau struktur visual, tetapi kurang mendukung pemahaman proses ilmiah yang mendasari pembuatan alat tersebut. Guru tampaknya berasumsi bahwa jika siswa telah melihat gambar siklus air dan contoh alat pada poster, maka mereka otomatis akan memahami konsep yang diperlukan untuk merancang alat penampungan air hujan. Asumsi ini kurang tepat karena siswa kelas 3 MI masih berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini, anak belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung, eksperimen sederhana, observasi nyata, dan manipulasi objek dibandingkan hanya melalui gambar atau simbol visual. Akibatnya, siswa lebih fokus pada informasi yang paling mudah diamati, yaitu bentuk botol yang ada pada poster. Mereka kemudian meniru desain tersebut tanpa memahami fungsi alat maupun keterkaitannya dengan proses penguapan, pengembunan, dan pengumpulan air hujan. Dengan kata lain, siswa belajar pada tingkat meniru bentuk atau surface learning, bukan memahami konsep atau deep learning. Nah, untuk mencapai tujuan engineering, guru seharusnya melengkapi poster dengan demonstrasi atau eksperimen sederhana. Misalnya, menunjukkan proses penguapan air yang dipanaskan dan pembentukan titik-titik air pada tutup transparan sebagai simulasi kondensasi. Melalui pengalaman konkret tersebut, siswa akan lebih mudah menghubungkan konsep siklus air dengan fungsi alat penampung air hujan yang mereka rancang. Dengan demikian, proses pembelajaran STEM dapat berjalan lebih bermakna dan mendukung pemecahan masalah secara nyata.